Os. Buat adik-adik yang sering bertanya bagaimana untuk bisa memaksimalkan power ya, banyak sekali yang masih bingung bagaimana sih supaya powernya bisa lebih maksimal ya. Sampai mungkin berbagi tips yang nanti bisa dilatih di rumah. Yang pertamanya, yang sering terjadi ya, semisal dalam posisi berdiri saja, misal sudah duduk seperti ini ya. Ini untuk gerakan perlahannya. Ini untuk gerakan cepatnya kita coba. Itu untuk gerakan cepatnya. Oke, yang sering terjadi, yang berasa berat, kemudian yang sering berasa kurang maksimal di powernya, perhatikan. Pertama, kesalahan pertama, posisi di sini, ya, lihat posisi tangannya. Banyak yang sering posisi tangannya itu ada yang ke bawah seperti ini, ada yang ditekuk seperti ini, ya, ada yang nekuk seperti ini. Yang benar adalah posisinya sama seperti saat kita memukul. Ini harus lurus, bukan dibentokkan seperti ini ataupun bukan naik seperti ini. Ya, jadi netral dia. Paham? Nah, posisi di sini yang sebelum keluar juga sama. Jadi jangan dibengkokkan. Oke? Ini yang pertama. Kalau dia dibengkokkan, saat melakukan pukulan terjadi seperti ini. Atau kalau dari posisi di sini, oke, jadi tidak keluar maksimal, sempurna. Kedua, posisi hikite ini berpengaruh ya. Nih, tampak dari depan ya, dari depan. Kalau dia posisi hikite yang benar, seolah-olah ya, kalau dilihat dari depan ini, posisi yang terlihat itu hanya kepala ini saja. Tidak boleh sikut itu keluar seperti ini. Jadi terlihat bolong di sini, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau dia didorong lurus ini sikut ini, maka dia akan mukulnya ke sana semestinya ya. Jadi dalam posisinya ini, kenapa hikite, ini namanya hikite tarikan ini ya. Ini jadi posisinya betul-betul lurus dia ke belakang ya. Nah, dia ngebentuk siku ya. Ya, perhatikan dari sini. Sikutnya jangan naik. Kalau sudah naik berarti bahunya ikut naik seperti ini. Ya, ikut naik seperti ini. Tapi bahu ini rileks. Jadi sehingga dia membentuk siku yang sempurna. Oke, kalau sudah siku sempurna, pengambil awalannya dari sini, perhatikan. Ya, jadi dorongannya itu enak. Oke, kalau dia dari sini, dia pasti mukulnya begini. Oke, pasti mukulnya ngelepasnya begini. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, rumus 0-100 itu sudah diajarkan kita dari sabuk putih. Ya, tapi karena dianggap angin lalu, ya, omongan dari senpainya, dari sensei, jadi dianggap lalu begitu aja. Dikiranya dengan tenaganya, latihan push up, latihan beban, dikiranya itu bisa membuat maksimal. Tidak. Padahal kemampuannya di atas itu. Ya. Nah, yang rumus 0-100 itu berlaku mau kamu dari sabuk putih sampai sabuk hitam sampai dan berapa, itu berlaku ya. Dipraktikkan. Perhatikan contohnya ya. Perhatikan contohnya. Kita coba hadap samping ya, dari sini. Kalau kita dari sini saja sudah ngasih beban di sini 20% misalnya, di sini udah ngotot nih, di sini udah ngotot. Ya, kalau dia sudah ngotot, pertama yang terjadi bahunya ini juga tegang. Jadi dia nggak rileks mengantar pukulannya. Kemudian pinggulnya akan terasa kaku, lebih kaku. Padahal untuk posisi pinggul ini berpengaruh penting untuk mengantarkan speed dan power pukulan itu sendiri. Contoh, tanpa pinggul dan rumus 0-100 ya. Misalnya dipaksakan untuk bertenaga. Nanti dibandingkan dan dipraktikkan, coba dirasakan, harus dirasakan baru percaya. Perhatikan. Dari sini ngotot. Ini keras, terlihat keras tapi beban. Dan tidak akan maksimal. Kita akan coba dengan versi yang sebenarnya ya. Jadi versi sebenarnya, perhatikan, di sini relax, 0, bahu relax. Oke? Diawali, kalau pukulan kanan berarti ini pinggul yang kanan ini berpengaruh ya. Jadi relax. Oke? Relax dari sini seperti ini, santai. Cari cepatnya, baru tenaganya hanya di ujung. Oke, kelihatan untuk perbedaannya? Silahkan dicoba dan tulis di kolom komentar. Kira-kira sudah menemukan perbedaannya? Sudah ada peningkatan atau belum?
tulis di kolom komentar, share jika dianggap bermanfaat. Os.